Ada masih di Detak Kepri. Saudara, pelaku usaha satu ini sangat menginspirasi kalangan muda. Ia hanya seorang tenaga honorer di pemerintahan. Karena keuletan dan kecakapannya membaca peluang, kini pelaku usaha satu ini memiliki bisnis di banyak tempat. Berikut laporan Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu, sang honorer yang beranak buah. Riuh rendah pengunjung di sela alunan lirik lagu yang familiar di telinga anak muda membuat suasana di sini semakin ramai. Temaram tata lampu serta pengaturan tempat duduk secara berkelompok membuat pengunjung enggan untuk meninggalkan tempat nongkrong yang satu ini. Pengunjung yang mayoritas anak muda menyebut tempat nongkrong ini PCM. Lokasinya di pinggir jalan Teluk Air, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, hanya sekitar 5 menit dari Pelabuhan Domestik Internasional. Fotokopi milkshake atau PCM dirintis oleh Oki Rizkianto Hadibroto, seorang anak muda yang sejak 13 tahun lalu mengabdikan diri sebagai pegawai honorer di pemerintah Kabupaten Karimun. Masih lekat diingatan ayah dua anak ini saat awal ia merintis PCM di tahun 2015 silam dengan menggunakan modal uang belasan juta dan menjual smartphone. Ia bertekad memulai usaha meskipun suara sumbang sampai ke telinganya. Kalau modal pertama kali, kalau diceritain memang agak sedih. Soalnya modal kita waktu itu pertama kali dengan uang cash lebih kurang 16 juta. Terus menjual handphone 6 Plus yang waktu itu harga pasaran secondnya masih 6 juta. Dan memang banyak uluran kawan-kawan yang turut membantu saya, baik itu secara moral maupun moral. Itu yang menjadi, ya secara pribadi itu kenangan buat saya pribadi, karena saya ngebangunnya memang ibarat kata dulu kalau orang ngomong sama saya, yang dibangun ini kandang burung atau kafe gitu. Karena memang dari semuanya dari bahan-bahan bekas seadanya, karena memang modal minim, dan kami berjanji saat itu kepada semua customer yang datang ke PCM bahwasanya kami akan terus melakukan perubahan karena kami pengen jadi pengusaha yang peka. Seiring dengan berjalannya waktu, Oki yang saat ini menjadi ketua BPC HIPMI Karimun ini, usahanya semakin menggurita. Tidak hanya pada dunia perkopian, ia juga mulai membuka barbershop. Dari seluruh usaha yang dikendalikan, pegawai honorer ini mampu menggaji 21 orang karyawan. Kita ada ngebangun 2 barbershop, memang kita memakai franchise yang ada di seputaran Kepri. Ada juga beberapa usaha yang di bidang kopi juga yang kita bantu dan kita bantu manajemenkan. Ada beberapa merek yang mungkin sudah selalu didengar seperti Manly Kopi di Batam, dan ada beberapa merek lain yang memang kita dampingi untuk berjalannya usaha mereka, baik itu dari sisi rasa, baik dari sisi manajemen dan segalanya. Karimun merupakan salah satu wilayah yang terus berkembang di Provinsi Kepri. Investor asing dan lokal terus berdatangan. Tidak hanya dalam skala besar, banyak juga pengusaha yang berinvestasi pada usaha sejenis PCM. Agar mampu bertahan dan bersaing dengan kompetitor yang memiliki modal kuat, Oki terus melakukan inovasi produk maupun suasana tempat usahanya. Ia juga terus melakukan evaluasi dalam periode waktu tertentu. Bagi anak kedua dari 3 bersaudara ini, menjaga kepercayaan pelanggan merupakan kunci keberhasilannya hari ini. Ia selalu menjadikan masukan pelanggan sebagai dasar untuk menentukan langkah ke depan.
di sini biasanya kopinya. Berarti sering kesini Kak? Lumayan, biasa seminggu itu ada 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Pasti kesini. Selain kopi yang menarik lagi dari Sini Red Velvet. Red Velvet. Berarti lebih ke produk yang ada di PCM ya? Yang khusus lah. Tapi kalau suasananya Kak, melihat saya ada kayak rambut stick ini. Biasanya live musik itu setiap hari Rabu. Itu biasanya aku sering sih kesini setiap hari Rabu. Suasananya enak, santai, duduknya santai juga. Kalau masukan sih menu kayaknya udah pas. Biasanya tuh aku biasa di sini beli kopi Mantan, itu paling favorit. Terus kopinya itu lebih berasa. Biasanya aku minta yang strong, lebih strong. Terus milkshake-nya juga enak di sini. Harganya juga lebih murah. Lebih untuk anak-anak muda zaman sekarang lah. Jadi keseluruhan pas lah ya. Pas. Di sini ya kalau menariknya itu rasa milkshake-nya itu berciri khas gitu, manisnya pas. Terus di sini juga santai, terus ada akustik juga kan. Lumayan buat healing sementara sih, walaupun nggak keluar balai kan. Karena di sini nyantai Kak, jadi kayak nggak terlalu gimana ya, nggak bikin pusing lah kepala gitu dengan keramaian yang setelah kerja gitu loh. Meski telah bisa menikmati jerih payah dari usaha yang dirintisnya, Oki tidak lantas melupakan kewajiban sebagai honorer di pemerintahan. Ia berkomitmen menjalankan pesan orang-orang terdekat untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai honorer. Namun, pada saatnya nanti, ia akan menentukan pilihan agar lebih berguna bagi sesama. Makin kesini alhamdulillah keluarga makin yakin. Ya sepertinya keluarga sangat mendukung saya di bidang usaha. Cuman ya pesan dari keluarga jangan sampai meninggalkan hal yang wajib yang dilakukan, seperti saya masih terikat kerja kontrak di pegawai honorer Pemda, ya saya harus lakukan pekerjaan itu. Dan saya juga nggak mungkin mengesampingkan dunia usaha yang ya sejujurnya cuannya lebih baik ketimbang dunia kerja, paling itu sih. Sebetulnya sih ya makin kesini tuntutan usaha juga makin tinggi, kami juga harus mengimbangi karena secara pribadi saya memang belum bisa terlalu mengatur waktu, tapi dalam hal ini mungkin niat baik ini juga banyak dibantu orang, sehingga kadang kita tidur di kantor karena malamnya kerja masih dimaklumi. Tapi ya saya berharap mudah-mudahan di kemudian hari usaha saya makin besar, saya juga bisa memberikan peluang kerja buat orang lain, dan ya saya harus memang meninggalkan dunia honorer, paling itu sih yang udah saya geluti, yang pasti 13 tahun. Sebagai pelaku usaha di saat usia masih belia, Oki telah merasakan pahit getirnya kehidupan. Upayanya untuk hidup layak sebagai pegawai rendahan tidak lantas membuatnya gelap mata menghalalkan segala cara. Keyakinan, keuletan, dan kepandaiannya menangkap peluang di dunia usaha menjadikan pegawai honorer ini punya anak buah. Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu melaporkan.